Ya, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan melalui ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 28 Januari tahun 2024. Kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini bagian yang keempat. Ya, mungkin kalau minggu lalu saya sempat bilang khotbah yang terakhir, artinya roh yang menyala-nyala bagian ketiga. Tetapi inilah yang bagian yang terakhir hari ini, yang bagian keempat, yang saudara-saudaraku. Nah, ayat pembacaan kita ambil dalam Roma 12, tetapi kita akan baca satu perikop ini, saudara-saudaraku. Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. 2-3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, saudara-saudaraku, bagian terakhir dari khotbah yang berjudul Roh yang Menyala-nyala ini, saudara-saudaraku, yang kita ambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, yang menjadi ayat tahunan kita ini. Biarlah kalaupun khotbah ini sudah selesai, tetapi ayat firman Tuhan ini selalu hidup dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Karena kalau saya pikir-pikir dan saya renungkan, saudara-saudaraku ya, ini tidak boleh sekedar jadi slogan biasa saja, sekedar penghias di dalam pelayanan atau gereja. Tapi benar-benar ayat firman Tuhan itu dapat menjadi satu peringatan. Saya lebih suka kata sinyal atau peringatan bahwa di balik apa kebenaran firman Tuhan itu membuat kita harus benar-benar punya semangat yang kuat, semangat yang sungguh-sungguh, semangat yang spirit ya. Semangat atau spirit yang kuat untuk melayani Tuhan. Amin, saudara-saudaraku ya. Ini baru di akhir bulan Januari, masih tanggal 28, saudara-saudaraku. Masih banyak saya lihat di medsos, ada beberapa tempat persekutuan komunitas yang mengadakan ibadah-ibadah Natal, yang istilahnya ibadah Natal akhir tahun atau kuncikan ya namanya, iya kan? Nah, saudara-saudaraku, di bagian keempat ini, sengaja saya mengajak kita semua untuk membaca satu perikop ini, saudara-saudaraku, supaya ini akan melengkapi apa yang dimaksud, apa yang dipahami, apa yang dimaui Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus ini. Bahwa ternyata saudara-saudaraku, setelah saya melihatnya, ternyata memiliki roh yang menyala-nyala
bukanlah suatu hal yang sulit atau sukar, namun bukan juga suatu hal yang mudah. Ya, ternyata memiliki roh yang menyala-nyala bukanlah suatu hal yang sulit atau sukar, namun bukan juga suatu hal yang mudah, saudara-saudaraku. Satu perikop ini, saudara-saudaraku, ternyata mengajarkan kita tentang dua hukum yang terutama. Dua hukum yang terutama terambil dalam Injil Matius. Saya buka Injil Matius pasal 22, saudara-saudaraku. Kita akan lihat Matius 22 ayat 34. Saya baca untuk kita semua. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Jadi ada orang Farisi yang juga ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, menarik saudara-saudaraku, bahwa ternyata di dalam satu perikop dalam Roma pasal 12 ini, saudara, ayat 9 sampai 21, ya, yang saya temukan di sini mengajarkan kita dua hukum ini. Saudara-saudara, minggu yang lalu dalam bagian yang ketiga, kalau saya boleh mengulang kembali, ada 3 hal yang merupakan sambungan dari minggu yang sebelumnya, yaitu bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala, memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan menjaga hubungan dengan sesama. Semua itu karena kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudara, persekutuan dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama akan menentukan apakah sebenarnya kita memiliki roh yang menyala atau tidak. Saudara, ingat, tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, ya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Allah berdiam diri, Allah bersemayam dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Allah yang adalah roh dan kebenaran, yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang membawa apa? Kesucian, membawa spirit, membawa api kebenaran. Haleluya, saudara-saudaraku. Sehingga tidak mungkin Allah bisa berdiam di dalam tubuh kita kalau kita tidak punya semangat di dalam hidup kita. Saudara, kalau di luar negeri atau di tempat-tempat yang ada musim saljunya atau musim dingin, ya, ada rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah warga itu, dia apa? Dia punya kayu api untuk dibakar pada saat musim dingin atau musim salju biasanya, untuk menghangatkan ruangan, saudara-saudara. Ya, dia taruh kayu api, dan biasanya rumah mereka itu ada cerobong namanya, ya. Ada cerobong supaya asapnya itu keluar, dan orang yang ada dalam rumah itu tetap dalam keadaan hangat, sekalipun padahal di dalam rumah juga sudah pakai baju yang tebal, pakai mantel, ya, pakai jaket biasanya, ya. Nah, saudara-saudaraku, tahukah kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah di dalam roh dan kebenaran, ya. Allah yang ingin berdiam dalam kehidupan kita. Allah ingin berdiam karena Dia ingin membangkitkan semangat kita untuk kita melayani Dia. Paulus, kalau kita lihat, ya, dalam tulisan dalam Perjanjian Baru ini, saudaraku, bisa dikatakan 70% lebih itu ada tulisan Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang punya spirit kuat dan teguh di dalam Tuhan. Dia tidak goyah sedikit pun. Cobaan, ujian, tantangan dihadapi dalam segala pelayanannya, dia tetap hadapi semua karena kekuatan Tuhan. Nah, saudara, tadi saya katakan persekutuan dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama akan menentukan
apakah sebenarnya kita memiliki roh yang menyala-nyala atau tidak. Nah, berdasarkan satu perikop ini saudara, renungan bagian yang terakhir, bagian keempat ini mengajak kita untuk memperhatikan dengan serius, ya, dengan serius dan sungguh-sungguh saudaraku. Karena saya tidak mau saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kita sudah memilih tema ini untuk tahun 2024 ini, tapi kita hanya hafal di luar kepala, tapi kita lemah dalam penerapannya dan kita sulit untuk melakukannya. Ya jujur saudara-saudaraku, kita pasti akan berhadapan dengan banyak tantangan. Tetapi biarlah sekali lagi saya mau katakan bahwa di balik firman Tuhan ini selalu ada mengajarkan kita, mengingatkan kita, dan memotivasi kita untuk kita serius dalam menjalani kehidupan kita. Nah saudara, renungan bagian keempat ini mengajak kita untuk memperhatikan dengan serius hal-hal ini. Apa saja itu saudaraku? Saudara, mari kita kembali kepada Roma pasal 12. Perhatikan dalam Roma 12 ayat 12 dan ayat 13. Dikatakan begini saudara-saudara. Ingat ya, tadi saya sudah bilang bahwa ternyata ya, satu perikop ini juga mengajarkan kita tentang dua hukum yang terutama. Ya, oke. Nah, baiklah, saudara, perhatikan ayat 12 dan 13 untuk yang pertama. Mengajak kita untuk perhatikan serius hal ini. Yang pertama, perhatikan ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Yang pertama saudara boleh catat ini. Yang pertama, roh yang menyala, artinya kita tetap bersukacita apapun keadaan yang kita alami dan kita mau bersandar kepadanya. Katakan amin. Roh yang menyala-nyala artinya kita tetap bersukacita apapun keadaan yang kita alami dan kita mau bersandar kepadanya. Saudara, saya akan membaca dulu terjemahan, saya membaca buat kita semua terjemahan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tulisan Paulus ini dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Sabarlah di dalam kesusahan dan tekunlah berdoa. Tolonglah mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu. Nah saudara, dikatakan hendaklah kita berharap kepada Tuhan dengan gembira. Nah ini sulit saudara. Paulus katakan di sini, kalau dalam Alkitab kita sekarang ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Banyak orang Kristen ya, kalau lagi kondisi kepepet, kondisi lagi kritis ya, sulit untuk bersukacita. Tapi lihat firman Tuhan mengatakan begini, kita harus bersukacita dalam pengharapan, saudara. Apa kaitannya dengan saya bilang tadi yang mengenai dua hukum yang terutama? Hukum yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, begini maksudnya ya, dalam segala keadaan kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita tidak mau berkhianat kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah sebabnya untuk yang pertama, roh yang menyala-nyala artinya kita tetap bersukacita apapun keadaan yang kita alami dan kita mau bersandar kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Apakah Tuhan buta? Tidak melihat, tidak mengetahui kesusahan hidupmu saat ini? Saya percaya Tuhan tahu. Tapi izinkanlah saya untuk berkata, nikmatilah apa yang sedang kau alami. Pergumulan yang sedang kau alami. Percayalah, Tuhan punya waktu yang tepat. Schedule-nya Tuhan itu indah pada waktunya untuk menolong kita. Amin. Perhatikan. Paulus, tentu kalau dia bisa mengajar ini, dia sudah alami. Dan dia pernah alami. Dalam segala keadaan, biarlah spirit kita tidak lemah, tidak goyah, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, roh yang menyala-nyala, artinya kita tetap bersukacita
apapun keadaan yang kita alami, dan kita mau bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, perhatikan. Saya ingin juga kita kembali membaca ayat ke-13 ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, yang kedua, roh yang menyala-nyala artinya kita memiliki kemurahan hati. Katakan amin. Roh yang menyala-nyala, ada Tuhan dalam hidup kita yang memampukan kita untuk bersikap berkenan kepada Tuhan, menyala-nyala roh kita. Sehingga artinya apa? Kita memiliki kemurahan hati. Saya ingat dalam Matius pasal yang ke-6, saudara-saudara. Kita buka sebentar. Matius pasal 5 maksud saya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus bilang begini dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, untuk mempraktikkan ini tidak gampang, saudara-saudaraku. Tidak mudah. Tapi Tuhan bilang kalau kamu ingin menjadi orang yang berbahagia, kamu harus memiliki kemurahan hati. Nah, kalau dalam Roma 12 ini, saudara-saudaraku, dikatakan ayat 13 ini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Saudara, kita diajar untuk tidak pelit, untuk tidak kikir, untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Tapi dan juga dikatakan dalam terjemahan yang bahasa kini, berilah tumpangan kepada orang-orang yang tidak kita kenal, orang seiman yang tidak kita kenal. Haleluya, saudaraku. Roh yang menyala-nyala artinya kita memiliki kemurahan hati. Amin. Saudara, biarlah pengajaran ini pengajaran yang benar-benar dapat kita perhatikan. Ya, masa sekarang ini mungkin masa-masa di mana orang lebih banyak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, saudara, ajaran Tuhan Yesus itu ajaran yang penuh kasih. Nanti kita akan lihat, ya, ayat ketiga, bagian ketiga dan keempatnya. Tapi saya mau berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang menonton video ini, milikilah kemurahan hati. Jangan hidup hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Amin. Pikirkan juga bantu untuk orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku, yang ketiga, kita akan baca ayat 14. Saya akan ajak kita untuk baca ayat 14 dan ayat 17 sampai 21 ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepala. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kamu membuat dia malu. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara, ini yang kata saya. Ada dua hukum. Yang pertama, tadi kita temukan bagaimana kita tetap harus bertekun dalam doa, ya kan? Artinya kita tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, saya juga bilang bahwa hukum yang kedua adalah mengasihi sama manusia. Nah, saudara lihat, yang ketiga, roh yang menyala-nyala, artinya kita memberkati orang yang membenci kita. Katakan amin.
Kita memberkati orang yang membenci kita. Nah, ini yang minggu lalu saya sudah sampaikan dan saya sudah share ayatnya dalam 1 Korintus pasal 13. Ya saudara, nah di titik inilah yang terkadang jujur kita masih berat untuk melakukannya. Tapi hari ini kita minta Tuhan berikan hati yang mau tekun, setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Saudara, yang ketiga, roh yang menyala-nyala. Artinya kita memberkati orang yang membenci kita. Perhatikan saudaraku, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Waduh, kita harus tunduk pada firman Tuhan ini. Ada orang yang tidak suka dengan kita, biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup dia dan hidup saya. Kalau sekiranya memang kita ada salah, kita minta maaf. Tapi kalau bukan karena kesalahan dan kelalaian kita, biarlah Tuhan yang mengajar. Karena Alkitab katakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata firman Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, roh yang menyala-nyala artinya kita memberkati orang yang membenci kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir saudara, dan ini bagian terakhir yang menutup untuk rangkaian khotbah tentang roh yang menyala-nyala. Yang keempat, mari saya ajak kita untuk baca ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 dan ayat 16. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, yang keempat, yang terakhir, roh yang menyala-nyala artinya kita memiliki kepedulian. Artinya kita memiliki kepedulian dengan orang lain, dengan penderitaan orang lain maksud saya, dan tidak sombong. Saudara, ada sedikit beda memang dengan yang tadi, dengan kemurahan hati. Kalau kemurahan hati, itu kita membantu orang. Ya, kita membantu orang, ya, kita menjadi gaya hidup kita. Tapi kalau yang keempat ini, artinya apa, saudara? Ada di mana momen, ya, kesempatan kita untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada sesama kita. Roh yang menyala-nyala artinya kita memiliki kepedulian akan penderitaan lain dan tidak menjadi sombong. Artinya begini saudaraku, kalau kita sudah lakukan hal ini, biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Saudara-saudaraku, dikatakan begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Di sekitar kita, saudaraku, banyak orang yang menderita. Saudara, tentu kita harus diperlengkapi. Amin. Kita harus diperlengkapi. Kami baca pagi tadi dalam pembacaan firman Tuhan 2 Korintus pasal berapa ya? Pasal 12 ya. Bagaimana banyak orang kesusahan itu ditolong. Ya, kemudian jangan mencari pujian manusia. Biarlah Tuhan yang memuji kita. Amin. Saya suka dengar ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, cari muka sama Tuhan. Jangan cari muka kepada sesama kita. Cari muka kepada Tuhan. Amin. Saudara, roh yang menyala-nyala ini tidak boleh padam dalam hidup kita. Kepedulianmu, kemurahan hatimu, sukacitamu, tidak membalas kita kejahatan itu bagian dari kita. Roh kita menyala-nyala. Saudara, tentu saya mengerti banyak orang yang hatinya sakit dengan perlakuan orang lainnya, dibully, difitnah. Tapi firman Tuhan mengatakan loh saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita sama-sama level kehidupan orang percaya saudara harus seperti ini. Bukanlah mudah menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, saya tahu. Bukan mudah. Tapi kita tetap terus berjuang dengan sungguh-sungguh.
Kalau Rasul Paulus bisa mengajar seperti ini, artinya beliau, hamba Tuhan ini, telah memulainya, telah pernah mengalaminya. Dan itulah sebabnya beberapa tulisannya dia katakan, ikutilah teladanku. Saudara, mari kita mau berjuang supaya kita bisa berkenan di hati Tuhan. Ya, kiranya dalam 4 minggu ini saya khotbah tentang roh yang menyala-nyala, saudaraku, sejak tanggal 7, 14, 21, dan 28. Ya, ini benar-benar terpatri kuat di hati kita. Tentu pengupasan ayat firman Tuhan ini masih jauh dari sempurna. Ya, kalau Bapak Ibu memang adalah orang Kristen yang haus dan lapar akan kebenaran, Bapak Ibu saudara akan menggali lagi firman Tuhan ini, dan saudara akan menemukan mutiara-mutiara yang indah. Amin. Saudara menemukan pencerahan-pencerahan. Saudara menemukan hikmat yang luar biasa di balik kebenaran firman Tuhan ini. Ada pewahyuan ilahi yang akan diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu dan tentu juga kepada kita semua. Saudara, biarlah menjalani hidup di sepanjang tahun ini kita tetap memiliki kerajinan yang tidak kendor, kita tetap punya roh yang menyala-nyala, dan kita tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Tuhan menolong kita semua menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia